Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Robiatul Adawiyah dengan NIM 220600172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika perilaku siswa sebagai individu. Dinamika perilaku siswa sebagai individu mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana seorang siswa bertindak, berpikir, dan merasakan dalam konteks pendidikan. Beberapa faktor yang berperan dalam dinamika perilaku siswa sebagai individu antara lain. Yang pertama, ada perkembangan psikologis. Setiap siswa memiliki tahap perkembangan psikologis yang berbeda, seperti perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Nah, faktor ini mempengaruhi cara siswa berinteraksi dengan lingkungan dan belajar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Dorongan dari dalam diri seperti minat dan kepuasan pribadi. Dan ekstrinsik, dorongan dari luar seperti hadiah atau pengakuan, dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, ada kepribadian siswa, misalnya seperti ekstrovert atau introvert. Mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan merespon situasi sosial di sekolah. Siswa dengan kepribadian ekstrovert mungkin lebih mudah bergaul dan aktif dalam diskusi kelompok. Sementara untuk siswa yang introvert cenderung lebih fokus pada tugas individu. Selanjutnya adalah nilai dan keyakinan. Keyakinan siswa tentang kemampuan diri serta nilai-nilai yang mereka anut berpengaruh terhadap cara mereka mengatasi tantangan dalam belajar. Siswa yang percaya pada kemampuan diri, mereka cenderung lebih berusaha untuk mengatasi kesulitan akademik. Yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan budaya. Sekolah turut membentuk perilaku siswa. Siswa dapat berpengaruh oleh norma dan harapan yang ada dalam lingkungan yang bisa mendukung atau menghambat perkembangan mereka. Yang selanjutnya ada pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Pengalaman belajar masa lalu, baik sukses atau kegagalan, akan membentuk sikap dan perilaku siswa di masa depan. Pengalaman positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, sementara pengalaman negatif dapat memicu perasaan cemas atau tidak percaya diri. Yang selanjutnya ada perasaan dan emosional. Yang emosi yang dialami siswa seperti rasa cemas, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan interaksi mereka dengan guru dan teman sebayanya. Perasaan ini seringkali menjadi faktor penting dalam dinamika perilaku individu. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku individu siswa yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, segitu saja yang dapat saya paparkan. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya Sami Ulfa Nabila dengan NIM 220600390 akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya terkait dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, dinamika perilaku siswa sebagai individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki siswa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Memahami perilaku siswa sebagai individu merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, seperti perbedaan dalam motivasi, kecerdasan, emosi, dan kemampuan regulasi diri. Dinamika perilaku siswa sebagai individu merujuk pada cara siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka, termasuk teman sebaya, guru, dan keluarga. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan dinamika perilaku siswa. Yang pertama yaitu faktor internal. Ada tentang kepribadian. Setiap siswa memiliki kepribadian yang unik dan mempengaruhi cara mereka berperilaku. Misalnya, siswa yang introvert mungkin lebih
pendiam dan cenderung menghindari keramaian. Sementara siswa yang ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian ada motivasi. Motivasi belajar siswa, baik intrinsik dalam diri maupun ekstrinsik dari luar, dapat mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Kemudian ada emosi dan kesehatan mental. Kondisi emosional siswa seperti stres atau kecemasan dapat mempengaruhi perilaku mereka. Siswa yang memiliki masalah kesehatan mental mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian ada faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, peran guru, dan keluarga. Yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional. Siswa sedang dalam tahap perkembangan yang penting, di mana mereka belajar tentang identitas diri, hubungan sosial, dan bagaimana mengelola emosi. Dinamika ini seringkali terlihat dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Kemudian ada pengaruh budaya dan lingkungan. Budaya tempat siswa tinggal dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku mereka. Misal, budaya yang menghargai kolaborasi mungkin mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan.